Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 7, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya,
jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah mengenal Allah berarti tidak hanya melihat perbuatan-perbuatannya, tetapi juga memahami jalan-jalannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah mengenal Allah secara pribadi, kisah inspiratif. Sebagian besar orang Kristiani lebih senang melihat Allah melakukan mukjizat besar daripada memiliki persekutuan dengan Dia, serta mengenal jalan-jalannya. Ayat hari ini mengatakan bahwa Allah memperkenalkan perbuatan-perbuatannya yang besar kepada orang Israel. Namun kepada Musa Dia memperkenalkan jalan-jalannya. Keluaran 33 mencatat sebuah krisis besar di mana Musa dengan rendah hati berdoa, "Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku." Ia lebih ingin mengenal Allah dan rancangannya bagi umatnya, daripada melihat sebuah mukjizat besar yang lain. Tidak mengherankan kalau Tuhan berbicara kepadanya, seperti seorang berbicara kepada temannya. Dalam menafsirkan perbedaan antara jalan dan perbuatan, F.B. Meyer menulis, jalan atau rancangan hanya diberitahukan kepada lingkaran dalam orang-orang kudus. Jemaat biasa hanya mengenal perbuatan-perbuatannya. Seorang teman saya yang berbakat, Jennifer, mengerti perbedaan ini setelah menjalani beberapa tahun di atas kursi roda. Suatu hari ia berdoa sambil menangis, "Tuhan, saya pasti sudah melakukan banyak hal untuk Engkau sekiranya saja saya sehat." Dan ia mendengar jawaban Allah dengan jelas, "Banyak orang bekerja untuk aku, namun hanya sedikit yang bersedia menjadi sahabatku." Jika Anda ingin mengenal Allah secara pribadi melebihi kerinduan Anda untuk melihat berbagai mukjizat besarnya, Anda akan dipuaskan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dalam kehidupan kita sampai hari ini, masing-masing kita mengenal Tuhan dalam tingkat yang berbeda-beda. Dan saat ini Tuhan ingin membawa kita lebih dalam lagi mengenal Dia. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jika kita ingin bermegah bukan karena kepandaian atau apa yang telah kita capai, tetapi kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah karena kita mengenal Tuhan dan Tuhan juga mengenal kita. Matius 7 ayat 23 berkata, "Tidak ada satu orang pun yang ingin setelah menyelesaikan hidupnya dan menikmati kasih karunia Tuhan di dunia ini, tetapi kemudian ditolak oleh Tuhan karena Tuhan tidak mengenalnya." Keluaran 3 ayat 1-12, Musa mengalami pengalaman bersama Tuhan. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan datang dalam hidupnya.
Pertama kali Musa mengenal Tuhan yaitu pada waktu Tuhan membukakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Ayat 1-5, mengenal Tuhan yang mendengar doa. Ayat 6-9, dan Allah yang memanggil. Kejadian ayat 10-12. Dalam perjalanan hidupnya, Musa melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Kemudian sampailah Musa pada suatu pengalaman di mana Musa membutuhkan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi karena ia mengalami krisis. Krisis yang Musa alami adalah pada waktu ia memimpin bangsa Israel di tempat di mana mereka akan menerima hukum Taurat, yaitu Gunung Sinai. Ketika bangsa Israel sudah sampai di Gunung Sinai, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka membangun lembu emas yang membuat Tuhan marah. Keluaran 32 ayat 7-10. Musa memohon kepada Tuhan untuk tidak melakukan hukuman atas umat Israel. Musa bertanya kepada Tuhan, "Mengapakah engkau melepaskan kami dari orang Mesir jika kami harus binasa?" Keluaran 32 ayat 11-14. Dalam hidup ini, ada kalanya kita yang sudah setia dan taat kepada Tuhan harus mengalami masalah, tantangan. Bila itu terjadi dalam hidup kita, maka itu tandanya kita sedang dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Musa kemudian meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan-jalannya. Mazmur 103 ayat 7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Pada waktu kita mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan dan membukakan jalan-jalannya kepada kita. Jalan-jalan Tuhan di atas jalan-jalannya kita. Yesaya 55 ayat 8-9. Tuhan rindu supaya kita mengenal pribadinya Tuhan. Semua yang Tuhan sudah janjikan atau bukakan kepada kita, itu adalah berkat untuk kita, anak cucu kita dan keturunan yang selanjutnya. Ulangan 29 ayat 29, yang kita butuhkan adalah mengenal Tuhan dan memiliki iman kepada pribadi yang kita kenal yaitu Tuhan Yesus. Ayub menyaksikan bahwa sebelumnya ia hanya dengar dari kata orang tentang Tuhan. Tetapi sekarang aku mengenal Tuhan, dan aku tahu serta yakin bahwa Dia benar-benar Allah yang hidup. Ayub 42 ayat 5. Bagaimana Tuhan membawa Musa mengenal Tuhan lebih dalam? Keluaran 33 ayat 13, maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umatmu. Jika kita ingin mengenal Tuhan, maka kita harus minta kepada Tuhan untuk lebih lagi mengenalnya. Pada waktu Rasul Paulus ingin mengenal Tuhan, dia berkata yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Filipi 3 ayat 10. Jalan dan rancangan Tuhan melampaui jalan dan rancangan kita. Kita hanya bisa melihat yang bisa kita lihat, tetapi Tuhan sanggup melihat segala sesuatu jauh sebelum segala sesuatunya terjadi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meminta kepada Tuhan bagaimana untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hadirat Tuhan, Keluaran 33 ayat 14, lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu.
Pada saat seperti sekarang ini di mana keadaan dunia sedang tergoncang, kita membutuhkan Tuhan sendiri yang membimbing kita. Bagi Daud, Tuhan adalah gembalanya sehingga ia tidak akan kekurangan. Tuhan akan membimbing, menuntunnya, dan membawanya ke tempat yang bermata air dan berumput hijau. Tuhan akan menyertainya pada waktu melewati lembah kekelaman. Mazmur 23. Ada banyak hal yang bisa hilang dalam hidup kita. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin kita miliki terus-menerus, yaitu hadirat Tuhan. Hal terbesar yang terutama yang pertama dan paling mahal yang bisa kita miliki adalah Tuhan hadir dalam hidup kita. Daud meminta kepada Tuhan untuk jangan mengambil rohmu daripaku dan jangan ambil hadiratmu dari hadapanku. Mazmur 51 ayat 13. Tuhan Yesus ingin agar kita semua yang percaya kepadanya pada akhirnya bersama-sama dengan Dia di tempat di mana Dia berada. Yohanes 14 ayat 3. Para murid mengalami hadirat Tuhan lebih dalam di tengah badai. Para murid melihat Tuhan Yesus tertidur di tengah badai. Lukas 8 ayat 23-24. Hal terbesar dan yang terutama dan pertama adalah kita mengalami Tuhan hadir di tengah kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat 31. Rasul Paulus pun harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dia yang sudah taat kepada Tuhan harus mengalami sebuah masalah pada waktu kapalnya diterjang badai selama 21 hari dan membuat ia terombang-ambing di tengah badai dan tidak makan. Kisah Para Rasul 27. Keberhasilan menurut ukuran Tuhan adalah mengenal pribadi Tuhan, kehendak Tuhan dan jalan-jalan Tuhan untuk mencapai hasil akhirnya, baik itu berkat-berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat Tuhan, terobosan, dan segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Jika kita tidak melewati prosesnya Tuhan, maka kita tidak akan menjadi matang. Dengan kata lain, kita tidak berbuah. Kita yang sudah mengenal Tuhan pasti bermegah karena Tuhan dan membanggakan Tuhan, bukan membanggakan dirinya sendiri. Jika kita di tengah orang yang mengenal Tuhan, maka kita akan merasakan orang tersebut rendah hati dan tidak sombong. 2. Kasih karunia Tuhan. Keluaran 33 ayat 15-17 berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tuhan rindu sampai di suatu titik dalam hidup kita. Tidak ada satu pun yang kita andalkan kecuali Tuhan sendiri. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, kasih karunia ada dua sisi. Pertama, kasih karunia dianugerahkan. Dan yang kedua, kasih karunia itu juga adalah kuasa yang bekerja di dalam diri kita yang membuat kita dapat berhasil, maju, dan mencapai kepada apa yang sudah Tuhan janjikan.
Pada waktu kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan merasakan ada kuasa lain yang bekerja dalam hidup kita. Ada anugerah yang besar yang bekerja dalam hidup kita. Ada kasih karunia yang bekerja dalam hidup kita. Kasih karunia adalah kekuatan Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Kasih karunia itu adalah kuasa. Baca 2 Korintus 12 ayat 9. Sekalipun ada tantangan yang harus kita hadapi, Tuhan ingin bekerja melalui hidup kita. Apa yang kita butuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Baca Ibrani 4 ayat 14-16. 3. Kemahakuasaan. Keluaran 33 ayat 18-19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kemahakuasaan artinya Dia adalah Tuhan yang punya hak prerogatif. Hak prerogatif Tuhan artinya Tuhan tidak meminta nasihat atau meminta izin kepada kita untuk melakukan segala sesuatunya. Kita tidak bisa menawar untuk apa yang Tuhan berikan dan lakukan. Yang harus kita lakukan adalah taat dan yakin untuk apa yang Tuhan berikan dan lakukan. Kemahakuasaan artinya Tuhan mempunyai kuasa penuh. Baca Roma 9 ayat 19-20 dan Yesaya 45 ayat 9-12. Cara Tuhan membentuk setiap orang berbeda-beda, dan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama supaya rancangannya terjadi dan berhasil. Roma 8 ayat 28. Keberhasilan bagi Tuhan adalah waktu kita mengenal pribadi Tuhan, kehendak Tuhan, dan jalan-jalan Tuhan untuk mencapai apa yang menjadi janji Tuhan bagi hidup kita. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan.
yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.